Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Namatuhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Sobahul khair. Selamat pagi semuanya pada seluruh pemirsa channel Ngaji Kehidupan dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, nikmat dalam umur kita, nikmat dalam ilmu kita, dan nikmat dalam rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya akan membahas salah satu buku karangan santri dari pondok kami, yaitu judulnya Al-Maktabah Santri Milenial. Apa saja yang ada di dalam buku ini akan saya bahas di pagi hari ini yang sangat mulia. Tentunya kepada seluruh pemirsa yang di rumah mungkin sudah nggak sabar ya, mungkin akan saya langsung review ini buku ini. Ini tampilan belakangnya, ini cover dari bagian depannya, judulnya Al-Maktabah Santri Milenial. Jadi ini adalah murni karangan santri ya, bukan kopas-kopas dari artikel, itu bukan. Jadi ini murni karya tulis santri ya. Baik, pada pagi hari ini yang pertama ada di cover yang pertama yaitu mengenai nasihat Kiai Umar Fatullah, di mana pokoknya pikiran santri kalau di rumah menghidupkan amal agama. Ini pesan yang pertama, yaitu pokoknya pikiran santri kalau di rumah menghidupkan amal agama. Kemudian yang kedua, ada nasihat dari Sayyidina Abu Hurairah ketika dalam menempuh masa belajarnya ketika di Ma'had ya. Yang pertama yaitu benar-benar konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, doa minta ilmu. Yang ketiga, dapat doanya orang yang paling soleh. Yang keempat, mengikat ilmu dengan menulis. Ya, jadi dari nasihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum ketika masa belajarnya, yang pertama, benar-benar konsentrasi dalam belajar. Benar-benar konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, doa minta ilmu. Yang ketiga, dapat doanya orang yang paling soleh. Yang keempat, mengikat ilmu dengan menulis. Kemudian ada juga nih, ya ini di halaman pertamanya ya. Ada juga ini nasihat dari almarhum Syekh Husairon At-Taifuri ya, dimana di sini pertolongan Allah terhadap umat ini bukan karena orang kaya atau majunya teknologi, tapi karena orang-orang lemah umat ini. Jadi nasihat Syekh Husairon At-Taifuri ini yaitu pertolongan Allah terhadap umat ini bukan karena orang kaya atau majunya teknologi, tapi karena orang-orang lemah umat ini. Terus kita lanjut ke halaman kedua. Ya ini ya, bisa dilihatnya. Ya, di sini kita akan membahas artikel pertama yang berisi nasihat dari Romo Kiai Husairon ketika masih hidup ya, karena beliau sudah meninggal, sudah wafat, yaitu kurang lebih pada tahun 2014 ya. Di sini yang pertama tema kita hari ini yaitu mengenai tipuan setan. Tema kita hari ini mengenai tipuan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan siang dan malam silih berganti. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan siang dan malam silih berganti. Dari siang dan malam ini timbullah bulan-bulan dan tahun-tahun. Itu semua merupakan perjalanan bagi seorang manusia menuju akhirat yang selama-lamanya. Mau tidak mau, kita akan digiring oleh siang dan malam untuk menuju tempat yang pasti
yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya, yaitu negeri akhirat yang selama-lamanya. Maka betul-betul rugi orang yang hanya sibuk mencari dunia saja. Maka betul rugi orang yang hanya sibuk mencari dunia saja, sehingga dia lupa dengan negeri akhirat yang selama-lamanya. Ya, ini yang kejadian sekarang ini di masa pandemi ini, ketika ada peraturan PPKM ini ya. Banyak orang yang mengeluh perekonomiannya, mengeluh cari nafkah, mengeluh cari rezeki. Ini ada di dalam karangan ini sudah dijelaskan bahwa betul-betul rugi orang yang hanya sibuk mencari dunia saja. Ini saya garis bawahi dalam hal, ya betul, virus itu, ujian ini memang ada dan ini menyeluruh seluruh alam ya, semua mengalami ujian ini. Tapi yang harus kita pikirkan, jangan kok kita itu sibuk bingung hari itu makan apa ya. Jangan pikiran kita hanya sibuk hari ini kerja apa, besok gimana, itu jangan. Pikiran kita itu harus betul-betul kita tawadukkan kepada Allah. Karena di sini ada negeri akhirat yang selama-lamanya yang sudah ada di hadapan kita. Sebagai contoh, banyak sekali hamba-hamba Allah yang telah meninggal dalam keadaan mulia di masa pandemi ini, di mana setiap hari kita melihat banyak sekali orang-orang yang meninggal yang dipanggil menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya kita tuh jangan hanya bingung memikirkan perkara dunia saja, tapi kita harus betul-betul mindset pikiran kita untuk memikirkan kedepannya alam akhirat yang sudah ada di depan mata kita, yang jaraknya sudah sangat dekat itu. Itu yang akan kita hadapin. Maka yaitu boleh mikirin dunia, tapi kita juga harus pikirkan juga akhirat kita. Maka apalagi di masa sekarang ini kesempatan kita untuk memperbaiki amalan kita, untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah. Ya, waktu-waktu ini rezeki bisa dicari, rezeki bisa datang sendiri, tapi hubungan baik dengan Allah itu harus diperbaiki secepat mungkin, mumpung waktu masih ada. Kemudian, rugilah orang yang maju mundur di dalam amal saleh. Rugilah orang yang maju mundur di amal sehingga sampai mati tidak ada kesempatan. Rugilah orang yang maju mundur di dalam amal sehingga sampai mati tidak ada kesempatan, dan tidak ada kesungguhan di dalam membangun akhiratnya. Ini semua ditulis di sini ya, saya bukan ngarang ya. Kita ini bukanlah manusia pertama di dunia ini. Janganlah kita mengira dunia ini akan lama. Janganlah kita mengira dunia ini akan lama. Betul, ini yang sudah kita lihat sehari-hari sekarang ya. Banyak sekali teman-teman kita yang pagi masih jumpa kita, siang masih jumpa kita, sore masih jumpa kita, malam masih ngobrol ngopi bersama kita, tapi tiba-tiba dipanggil sama Allah tanpa sebab, yaitu tadi kembali ke apa yang dijelaskan dalam majalah ini, di mana kita ini bukanlah manusia pertama di dunia ini. Jadi jangan kita mengira dunia ini akan lama. Banyak yang mungkin insight kita tuh pikiran gini, umur kita masih bisa sampai 60 dan 70 tahun, bisa sampai 100 tahun. Tapi sekarang pun juga jarang orang yang berpikir. Ada yang bayi baru lahir sudah dipanggil oleh Allah, ada yang baru umur 7 tahun sudah dipanggil Allah, ada yang masih sekolah aja belum lulus sudah dipanggil oleh Allah, ada yang belum wisuda sarjana saja sudah dipanggil sama Allah, ada juga yang belum dapat pekerjaan sudah dipanggil sama Allah, dan ada juga yang belum menikah sudah dipanggil oleh Allah, dan ada juga yang belum punya cucu sudah dipanggil oleh Allah, dan seterusnya. Begitulah proses kehidupan yang kita jalani ini. Maka kenapa di sini janganlah kita mengira dunia ini akan lama. Itu betul sekali. Jadi mindset kita hari ini mulai harus kita sedikit kita rubah, dimana kalau Allah mengasih kita kesempatan di hari ini, yaitu manfaatkan sebaik mungkin. Jangan kita berharap besok saja. Jangan, itu kurang baik menurut pendapat saya. Jadi ya apa yang Allah kasihkan umur kita di hari ini ya, itu kita manfaatkan
sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Allah, Masya Allah, la quwata illa billah. Janganlah kita mengira dunia ini akan lama. Kakek nenek kita dulu ada di dunia. Nah, kakek nenek kita dulu ada juga di dunia. Tapi sekarang kenyataannya sudah pergi meninggalkan kita menuju kehidupan yang abadi. Sekarang mereka sudah pergi dari dunia ini. Sekarang mereka sudah pergi dari dunia ini. Tetangga kita di kanan kiri, tetangga kita di kanan kiri satu persatu sudah mulai berangkat ke negeri akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi dalam dunia saat ini. Di masa-masa sekarang ini banyak sekali kita melihat informasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan sebagainya, di mana tetangga kita kanan kiri kita satu persatu sudah mulai berangkat ke negeri akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga harus kita risaukan. Bagi kita yang masih ada kesempatan di dunia ini, itu kita harus risaukan juga masalah ini. Terus kemudian, tetapi kita tidak mau berpikir juga. Nah, ini yang jadi garis bawahi juga. Tetapi kita tidak mau berpikir juga. Zaman sekarang banyak sekali orang yang meninggal, orang yang berpikiran kalau si fulan meninggal itu masih, oh saya umurnya masih lama ya karena yang meninggalkan si fulan. Oh, saya umurnya masih lama ya karena yang sakit kan yang si fulan. Oh, saya masih beruntung ya karena yang kena musibah kan si fulan. Masya Allah, wata ila billah. Jadi bukan seperti itu. Jadi itu juga harus kita risaukan ya. Karena di sini juga diterangkan, tetapi kita tidak mau berpikir juga. Setiap kita melihat orang mati, maka seolah-olah dia saja yang mati. Nah, ini sudah kejadian apa belum sekarang? Setiap kita melihat orang mati, maka seolah-olah dia saja yang mati. Dan saya tidak akan mati. Ini sudah kejadian belum? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat orang-orang yang berangkat ke akhirat, maka seolah-olah mereka saja yang berangkat. Setiap kita melihat orang mati, maka seolah-olah dia saja yang mati. Saya tidak akan mati. Kalau kita melihat orang-orang yang berangkat ke akhirat, maka seolah-olah mereka saja yang berangkat. Saya tidak akan berangkat. Kalau kita diberitahu mengenai kehidupan para nabi dan para rasul yang siang malam memikirkan akhirat. Nah, ini para nabi dan para rasul siang malam memikirkan akhirat. Nah, kita siang malam cuman scroll TikTok ya, lihat YouTube, mikirin jumlah subscribernya udah nambah belum, mikirin jam tayangnya udah memenuhi target belum untuk monetisasi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita akan takjub dan heran, seolah-olah yang butuh akhirat ini mereka saja, sedangkan kita tidak perlu dengan akhirat. Inilah kebodohan yang telah masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita dan sanubari kita, yang telah menjadi watak kehidupan kita siang dan malam. Kita tidak pernah bersungguh-sungguh dengan kehidupan akhirat, padahal akhirat itu adalah perkara yang sungguh-sungguh. Padahal akhirat itu adalah perkara yang sungguh-sungguh. Kematian ini adalah perkara yang sungguh-sungguh juga. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang hari ini kita waktunya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang sungguh-sungguh, maka mesti kita hadapi dengan sungguh-sungguh pula. Saya ulangi lagi ya. Padahal akhirat itu adalah perkara yang sungguh-sungguh. Kematian ini adalah perkara yang sungguh-sungguh. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang sungguh-sungguh. Maka mesti kita hadapi dengan sungguh-sungguh pula. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita waktunya untuk berpikir sejenak. Apakah akan ada gunanya dunia ini untuk kita? Ketika malaikat Israel datang menghantarkan diri kita ke negeri akhirat, apakah jabatan ada gunanya? Apakah pengaruh ada gunanya? Apakah sawah ladang kita ada gunanya? Apakah anak istri kita bisa menolong kita?
Apakah golongan kita, partai kita bisa menolong kita? Jawabnya tidak. Sama sekali tidak. Oleh karena itu, mengapa kita terus saja tertipu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Janganlah kamu tertipu dengan sang penipu, yaitu setan. Janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Janganlah kamu tertipu dengan sang penipu, yaitu setan. Setan mengiming-iming kita kenikmatan-kenikmatan dunia. Padahal setan tidak punya dunia ini. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka menakut-nakuti dengan kesusahan-kesusahan. Ini yang sedang terjadi sekarang. Jadi mereka menakut-nakuti dengan kesusahan-kesusahan. Sedangkan mereka tidak kuasa mendatangkan kesusahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa mendatangkan kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah kita menggubris bisikan-bisikan setan itu. Senantiasa kita mendengarkan dan selalu kita mengingat apa yang telah diiming-imingkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui para nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengiming-iming kita apabila kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kubur kita menjadi pertamanan-pertamanan surga. Di mana jika kita mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan kehidupan kita ini, yaitu menjadikan kubur kita nanti menjadi pertamanan-pertamanan surga. Kemudian kita akan masuk ke dalam surga kekal abadi selama-lamanya bersama para nabi, para rasul, dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan-kesusahan dunia yang dibisikkan oleh setan ke dalam hati kita sebetulnya tidak ada apa-apanya. Kesusahan bagaimanapun tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Tidak usah kamu takut susah. Takutlah kepada yang membuat kesusahan. Tidak mungkin akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah berharap kepada yang lain. Nah, ini inti dari penyampaian kuliah saya di pagi hari ini yang sangat mulia kepada semua penonton yang ada di rumah di masa-masa PPKM ini. Ini untuk memotivasi diri kita, untuk menambah imun kita, untuk menambah keyakinan kita. Kita harus optimis, ya. Di sini sudah dijelaskan tadi. Yang pada intinya jangan terbawa oleh suasana, jangan terbawa oleh arus berita yang belum tentu benar dan sebagainya, ya. Yang di sini, jadi kita jangan mudah terbawa oleh arus berita yang katanya hoax, yang katanya gini, karena berita itu belum tentu benar, ya. Jadi cara kita menepisnya atau mengantisipasinya yaitu takutlah kepada yang membuat kesusahan, ya. Jadi kita jangan takut kalau jalan-jalan ditutup, kita takut gak bisa makan dan sebagainya. Itu harus mulai kita kurangin, ya, perasaan seperti itu. Ya memang wajar, manusia ada, ya, tapi harus sebisa mungkin kita kurangin, ya. Karena kita sudah ditekankan di sini tadi, takutlah kepada yang membuat kesusahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang besar dan kenikmatan kecil tidak mungkin akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di masa-masa seperti ini tuh justru juga ada banyak sekali orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kemuliaan dan sebagainya. Jadi belum tentu kalau masa seperti ini tuh semua orang ikut susah, itu belum tentu. Karena di masa-masa seperti ini tuh juga ada banyak orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, kebarokahan dalam hidupnya. Karena di sini
kenikmatan yang besar dan kenikmatan yang kecil tidak mungkin akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka berharaplah saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berharap kepada yang lain selain Allah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya merupakan host dari narasumber, saya merupakan host dari Ngaji Kehidupan ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Besok mungkin bisa kita bahas lagi tema selanjutnya yang ada di majalah Al-Maktabah edisi Santri Milenial. Ini karangan karya tulis asli anak pondok pesantren, bukan copy paste dari Google, Wikipedia dan sebagainya ya. Masya Allah lah, wa ta'ala billah. Maulaya sholli wa salim da'iman abada ala habibikal khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa salim da'iman abada ala habibikal khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali tahim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhama rahimin ya arhama rahimin ya arhama rahimin farij alal muslimin ya ali masiri minal tadikin sidra'anna wa afina wa fu'anna wa kullana haisuhuna li khamsalun utufi biha aral waba'il hatima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatima li khamsatun utufi biha haral waba'il hatima al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatima. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngaji Kehidupan.